Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia, mahasiswa Setik Bina Husada Palembang, kelas reguler B, semester 6, program S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang strategi pelaksanaan atau SP4 pada pasien resiko perilaku kekerasan pada pasien gangguan jiwa. Selamat menyaksikan. Coba Mbak, kita pelajari lagi apa yang sudah Mbak lakukan terdahulu. Apabila ada perasaan marah atau ada orang yang membuat Mbak marah, maka kita akan mempraktekkan tarik nafas dalam ya Mbak ya. Coba Mbak lakukan. Iya, bagus sekali. Coba sekarang dengan memukul-mukul bantal. Iya, bagus. Coba sekarang dengan berbicara baik-baik. Saya tidak suka kamu berbicara seperti itu, nanti saya marah. Iya, alhamdulillah, bagus sekali. Coba Mbak sekarang sebutkan dari 1 sampai ke 3 tadi hal-hal yang harus kita lakukan kalau ada perasaan kita marah atau orang yang membuat kita marah. Coba Mbak sebutkan ketiganya tadi. Yang pertama, tarik nafas lalu hembuskan. Iya, benar. Yang kedua, mukul bantal atau kasur. Iya, Dan benar. yang ketiga, itu berbicara dengan baik-baik. Alhamdulillah, berarti Mbak sudah paham ya. Sudah, Sus. Bagaimana sekarang perasaan Mbak setelah melakukan hal ini dengan sering? Cukup tenang dan tidak terasa emosi lagi. Alhamdulillah, berarti itu sudah bagus ya. Bagaimana Mbak kalau selanjutnya kita akan mempelajari cara menenangkan hati kita kalau kita marah atau ada orang yang membuat kita marah dengan cara lain, misalnya kita dengan beribadah gitu, mau? Mau, Sus. Iya, kira-kira di mana ya Mbak ya? Kita besok berbincang-bincangnya. Di sini saja. Baiklah. Berapa lama Mbak maunya? 15 menit saja, Sus. Oke, 15 menit ya Mbak ya. Coba sekarang Mbak ceritakan perilaku ibadah apa saja yang bisa dilakukan? Istighfar dan sholat. Iya. Nah, sekarang kalau Mbaknya masih marah, Mbaknya bisa lakukan hal ini dengan duduk, tarik nafas panjang, kemudian beristighfar ya. Suster praktekkan ya. Boleh, Sus. Astagfirullahalazim. Coba Mbak ulangi. Astagfirullahaladzim. Iya, bagus sekali. Nah, kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus ya Mbak ya, supaya untuk meredam amarah kita. Kalau dengan hal ini masih saja ingin marah, Mbak bisa melakukan dengan rebahan supaya rileks, supaya tidak marah. Kalau dengan hal ini masih datang rasa marah, Mbak bisa ambil air wudhu, kemudian sholat 5 waktu ya. Iya, Sus. Mbak bisa menyebutkan sholat 5 waktu apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Iya, bagus sekali Mbak. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang ini? Sangat baik sekarang. Alhamdulillah. Jadi ada berapa cara Mbak yang sudah kita pelajari hari ini untuk menahan amarah? Ada 4, Sus. Coba sebutkan. Yang pertama tarik nafas, yang kedua tuh pukul bantal atau Iya, kasur, benar. yang ketiga berbicara dengan baik-baik, Iya. dan yang keempat beribadah. Iya, Mbak sudah bisa mengingat semuanya ya. Ini kita masukkan ke jadwal harian ya Mbak ya. Iya, Yang Sus. isinya latihan fisik, minum obat secara teratur, kemudian berbicara dengan baik-baik, dan beribadah. Coba Mbak sebutkan beribadah apa yang bisa menahan amarah. Sholat 5 waktu dan istighfar. Iya. Kita masukkan ke jadwal harian ya Mbak ya. Ya, Sus. Besok kita ketemu lagi, kita akan membicarakan keempat cara mengontrol amarah, yaitu yang pertama dengan duduk dan tarik nafas, kemudian yang kedua minum obat secara teratur, kemudian yang ketiga berbicara secara baik-baik, kemudian yang keempat beribadah. Mbak maunya kita besok ketemu jam berapa? Terserah suster saja. Bagaimana kalau jam 10?
Boleh. Jam 10 pagi. Boleh, bisa. Mbak maunya di mana? Di sini saja. Baiklah, kita besok ketemu lagi di jam 10 pagi di sini ya Mbak ya. Iya, Sus. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus. Demikianlah video pembelajaran tentang strategi pelaksanaan atau SP4 pada resiko perilaku kekerasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.